Waktu itu tahun 725 itu wukuf di Arafah. Jadi wukuf itu di Arafah. Berarti tanggal 9. Itu terjadi 2 hari berturut-turut. Yaumus Sabti wa Yaumul Ahad. Yaumus Sabti wa Yaumul Ahad. Hari Sabtu dengan hari Ahad. Apa ini kok bisa jadi 2 hari? Padahal Arafah itu nggak bisa kecuali 1 hari. Mesti hari Arafah itu 1. Nah ini hari Arafahnya 2. Penyebabnya sama dengan kejadian yang sekarang ini. Bisa babil ikhtilaf fi hilali Dzulhijjah, karena penyebab hilal Dzulhijjah itu ikhtilaf. Luar biasanya kejadian waktu itu kejadiannya betul-betul hari Arafahnya beda di Arafah. Akhirnya hari Arafah bedanya di Arafah, wukufnya pun 2 hari. Nah pemerintahnya mungkin waktu itu kekhilafahan Islam tidak terlalu membuat kaku dalam aturan. Mungkin pengumumannya berjalan sesuai keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ketua beserta pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, imam masjid yang hadir dalam majelis yang mulia ini, dan begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pagi ini kita kembali bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga, memberikan nikmat iman Islam pada kita semua. Anugerah ini adalah anugerah yang paling mahal, anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hanya pada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Maka mari kita syukuri anugerah iman Islam yang Allah jaga, yang masih Allah berikan sampai saat ini. Kita berharap semoga dengan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita di dalam iman Islam. Semoga kita diistiqomahkan di dalam amal agama kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari ini, pagi ini, kita tanpa terasa sudah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah. Pagi ini pemerintah NU Muhammadiyah satu negara nampaknya tak ada istilah dalam penentuan tanggal. Muhammadiyah lebih dulu memutuskan Idul Adha tanggal 17 Juni ya. Jadi Muhammadiyah lebih dulu. Dan kemarin pemerintah, kemudian disusul NU, sama juga 17 Juni. Tapi pemerintah Saudi beda. Saudi 1 hari lebih duluan. Mereka memutuskan 1 Juni ini kalau tak salah. 1 Juni, 1 Dzulhijjah itu 1 hari lebih dulu. Jadi Idul Adha bagi mereka nanti jatuhnya tanggal 16 Juni. Kalau tak salah harinya hari Ahad ya. Kita hari Senin. Mungkin di negara kita tak terlalu terjadi masalah, tapi karena zaman ini zaman internet, dunia itu seolah-olah dimanapun tanpa batas. Entah di sini, entah di Saudi, entah di Jakarta, entah di Pekanbaru, nampaknya mirip-mirip, sama aja. Tapi mirip-miripnya kalau tak terganggu sinyal kan.
Kalau macam 4 hari yang lalu mati lampu, mati sinyal. Jangankan ke Saudi, Pekanbaru, daerah kita di sini dengan Sudirman pun tidak tahu kabar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan membuat kita berbedanya keputusan tanggal itu membuat kita kebingungan. Tidak, memang hampir setiap tahun kejadian ini umum terjadi. Bahkan tadi kalaupun di satu negara ini kadang beberapa organisasi berbeda, tapi memang yang terbaik ikut sesuaikan diri kita dengan pemerintah yang kita berada di tempat itu. Di mana kita sedang berada di negara satu tempat, maka ikuti fatwa ulama yang ada di negeri kita. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu pun pernah juga mungkin saya ceritakan satu kisah. Dalam kitab, dalam sejarah itu pernah diceritakan Bapak Ibu, An-Nabi sanati khamsi wa ishrin wa sab'imi'ah, tahun 725 Hijriah. 725 Hijriah. Sekarang 1445 ya. 1445 725 berarti 720 tahun yang lalu. Itu cukup lama kan? 720 tahun yang lalu. Waqafan nas bi Arafah yaumas sabti wa yaumal ahad. Waktu itu tahun 725 itu wukuf di Arafah. Jadi wukuf itu di Arafah. Berarti tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah tahun 725 itu terjadi 2 hari berturut-turut. Yaumus Sabti wa Yaumul Ahad. Yaumus Sabti wa Yaumul Ahad. Hari Sabtu dengan hari Ahad. Apa ini kok bisa jadi 2 hari? Padahal Arafah itu nggak bisa kecuali 1 hari. Mesti hari Arafah itu 1. Nah ini hari Arafahnya 2. Penyebabnya sama dengan kejadian yang sekarang ini. Bisa babil ikhtilaf fi hilali Dzulhijjah, karena penyebab hilal Dzulhijjah itu ikhtilaf. Kalau sudah hari ini misalkan ada yang baru mulai 1 Dzulhijjah hari ini, ada yang mulai 1 Dzulhijjahnya kemarin, ya tanggal 9-nya tentu berbeda. Dan luar biasanya kejadian waktu itu kejadiannya betul-betul hari Arafahnya beda di Arafah. Akhirnya hari Arafah bedanya di Arafah, wukufnya pun 2 hari. Nah pemerintahnya mungkin waktu itu kekhilafahan Islam tidak terlalu membuat kaku dalam aturan. Mungkin pengumumannya berjalan sesuai keyakinan masing-masing. Yang percaya hari Sabtu ya Sabtu wukuf, yang yakinnya hari Ahad, Ahadnya wukuf. Longgar mungkin waktu itu pemerintahnya. Kekhilafahan Islam waktu itu tidak mengambil satu keputusan. Tapi kalau zaman ini misal dia diputuskan dengan satu keputusan, maka yang berada di sana hari Arafahnya ikutlah pemerintah yang ada di situ. Nah sedangkan kita yang di sini Arafahnya ikutlah dengan pemerintah di Indonesia. Yang betul itu Arafah kan di sana. Arafah itu Bapak Ibu bukan wukuf. Arafah itu nama tempat dan nama hari. Tadi kadang di tempat itu pun pernah terjadi hari Arafahnya 2 kali. Nah, memang dan zaman yang betul-betul wataqarabuz zaman yang betul-betul dekat. Maksudnya dekat itu kita dengan Saudi itu informasi bisa dapat hitungan detik, hitungan menit. Ini kan juga baru dalam zaman 50 tahunan ini. Kalau 60, 70, 100, 150, 200 tahun yang lalu, mana kita bisa dapat informasi dari Saudi, dari Mekah, dari Madinah. Nah, itu kalau mau tahu informasi 2 bulan baru dapat kabar. Kirim surat
2 bulan lagi baru sampai, itu udah hebat itu. Haji di waktu itu 100 tahun yang lalu, bahkan nggak usah 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu haji itu berangkatnya 6 bulan. Nah kalau sudah haji itu berangkat 6 bulan, zaman itu yang berangkat haji itu berangkat haji tahun 50, pulang haji tahun 60. Nah, sekalian belajar di situ. Waktu itu berangkat kalau sudah diberi rezeki oleh Allah ke Mekah Madinah, itu pulang langsung jadi ulama. Rugi kalau cuma berangkat haji kok hanya untuk haji. Nah, jadi zaman dari dulu memang yang namanya hari Arafah tuh pakai kalender, pakai hari. Kapan mulainya harinya tanggal 1, hitung aja 2, 3, 4, 9 gitu. Nggak pakai kita ikut di sana ya, enggak. Ribuan tahun umat Islam namanya tanggal 1, tanggal 2 itu masuknya dengan hilal Dzulhijjah masing-masing daerah. Tahun baru-baru ini saja karena mungkin perkembangan zaman memang sangat luar biasa, teknologi itu akhirnya satu tempat itu belahan bumi yang satu dengan yang lain informasinya bisa langsung didapatkan. Tapi tadi juga kalau sinyal udah terganggu, kalau terganggu sinyal udahlah mati sinyal, mati lampu ikut pula mati sinyal. Nah itu tidak bisa dapat informasi. Kalau udah 3 hari pula tidak tahu hari Arafah. Maka jangan membuat kita bingung, terutama nanti karena ada beberapa kaitan ibadah kan. Orang di sana mereka wukuf di Arafah tanggal 9. Nah kita ada amal yang di sini bisa kita buat, yaitu diantaranya puasa Arafah. Tukafirus sanatal maudiyah wal baqiyah. Kalau ada di antara kita yang mampu puasa hari Arafah, fadilah besar Allah beri. Dosa 2 tahun diampuni, 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya diampuni oleh Allah. Ma min ayyam al-amalu sholih fihi ahabba ilallahi min hadhil ayyam, yakni al-asyra. Tak ada amal yang lebih Allah cintai yang dikerjakan oleh seorang hamba melebihi dia buat amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad juga tak bisa mengalahkan pahalanya? Walal jihadu fi sabilillah, jihad pun tidak, kata Nabi. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika min syai', kecuali ada satu orang yang berangkat jihad tadi, berangkat bawa seluruh harta dengan diri, hartanya semua habis, dirinya mati syahid, baru orang itu bisa mengalahkan amal orang yang buat amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah jadi kita sekarang sudah Allah jumpakan, alhamdulillah. Hari ini tanggal 1, masih banyak kesempatan sampai 10. Di antaranya haji, bagi yang Allah beri kemampuan, maka mereka sudah hampir menuju puncak haji. Nah, kita yang belum diberi rezeki ada kesempatan lain, puasa dari tanggal 1 sampai 9. Tidak mampu 9 hari Arafah itu jangan ditinggalkan yang 1 itu sebisa mungkin. Puasa, sedekah, baca Quran, sholat sunnah, itu semua bisa diperbanyak. Karena apapun amal, kata Nabi, di waktu ini adalah amal paling mahal. Termasuk bagi kita yang diberi rezeki, berkorbanlah. Korban itu nanti 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka masih banyak kesempatan kita yang belum pun bisa niat. Dan bagi yang niat kurban dari tanggal 1 hari ini, itu dianjurkan untuk tidak motong kuku, motong rambut, menghilangkan bulu-bulu yang ada di badan. Itu ditahan dulu. Kata Nabi, yang sudah niat kurban mulai 1 Dzulhijjah jangan potong rambut, potong kuku, menghilangkan bulu yang ada di badan. Sampai kapan? Sampai dia memotong hewan sembelihannya. Hampir 10 hari nanti ya. Masuk sudah hari ini, telanjur lupa potong kuku, yang niat korban, tahan aja. Kumis agak panjang-panjang sedikit, nggak apa-apa. Nanti potongnya kapan? Kalau sudah menyembelih hewan kurban. Nabi tak sebut alasan, tapi hukumnya memang larangan. Larangannya kata para ulama makruh, tidak sampai haram. Makruh, tapi tentu sebaiknya kita buat
ada banyak hal hikmah diantaranya. Kalau sudah kita nanti potong hewan kurban, kita potong kuku, rapikan badan, termasuk potong rambut, entah itu menghilangkan bulu di badan. Kita berharap semoga dosa-dosa kita semua juga ikut digugurkan oleh Allah. Nah, ini amal-amal diantara bagi kita yang berkorban di tahun ini.